37 dan 38% tok. Itu, yaitu status quo. Itulah yang pernah Pak Burhan bilang ke saya, Her, kita GDP status quo aja lah, enggak begitulah, enggak 50% gitu loh. Memang kalau ditanya kenapa enggak 50%, kalau kita bikin simulasi, andai kata kalau debt to GDP kita 50%, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan revenue itu bisa di angka 30%, melejit. Itu lebih parah daripada Bangladesh. Gimana sanggup gitu loh. Jadi lagi-lagi saya merasa pemikiran pemerintah yang akan datang, sepemahaman saya, tidak seperti begitu teman-teman. Dan seperti Pak Khatib tadi juga sudah menyinggung ya, tentang APBN. Jadi kalau kita ingat, kalau mungkin 2-3 minggu yang lalu, ataupun mungkin 3 minggu yang lalu ada press conference kan, di mana Ibu Sri Mulyani dan Mas Tommy juga mengatakan tentang program makan siang itu biaya berapa. Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka 71 triliun dan defisit 2,5%, bukan ke 3% ataupun ke 3,5% gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that. Tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elect ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong 71 triliun itu ke 200 triliun ataupun ke 300 triliun. Itu yang menjadi masalah kalau umpamanya kita ini yang andai kata belum pernah ikut maraton, tiba-tiba kita memaksa diri untuk maraton gitu kan, pasti ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya kalau pemikirannya hanya mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat juga gitu loh kalau memang pemikiran begitu, Pak Umam. Jadi menurut saya ada sedikit misinformasi dan mispricing di asset prices. Mungkin yang terakhir yang saya mau sharing, Pak Umam juga kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times ya tentang interview tentang itu, dan pagi-pagi saya juga di texting dari menteri yang akan datang lah, menteri keuangan yang akan datang. Minta tanggapan yang market friendly gitu loh. Market friendly. Her, kasih dong apa sih komentar yang market friendly gitu supaya bisa dikomunikasikan. Waktu itu saya lagi breakfast gitu lah, breakfast meeting sama satu orang. Tak pikir-pikir apa ya, kemudian saya cepat-cepat kirim ke beliau. Siangnya dia kirim berita dari Reuters, Pak Awam. Dari Reuters itu mengutip dan kemudian saya juga kaget semua kata-kata yang saya kirim itu ada di sana gitu loh. Jadi menurut saya orang-orang ini juga sangat memperhatikan tentang nasib market kita gitu loh. Dia concern dan cukup mau mengadres isu-isu yang menurut kita kurang cocok lah gitu ya. Jadi disitulah kita merasa ada kesempatan nih, di mana market kita sudah keburu negative thinking, sudah jual duluan, tapi sebenarnya nanti kalau sudah lihat programnya mungkin, atau sudah lihat orangnya, oh ini kok kayaknya paten juga gitu ya. Mungkin bisa begitu Pak Awam. Itu yang poin pertama ya teman-teman sekalian. Kalau mungkin next, izin saya duduk sudah lelah nih. Ini adalah cuaca dari luar teman-teman. Jadi kalau kita lihat cuaca dari luar, sebenarnya cuma dua saja. Satu, expectation risk yang sering dibahas, terutama dengan kapan sih Fed itu PHP kita udah berapa kali di PHP kan.
Dan kedua, supply risk. Menurut hemat kita, expectation risk itu makin lama makin mereda. Karena biasalah ya, wong kita di PHP kan sudah berapa kali, sekali lagi ya mungkin ya gitu-gitu aja lah, nggak terlalu